Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih. Ya, hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat. Kita akan bersama-sama lagi melaksanakan pembelajaran seperti hari-hari sebelumnya. Sebelum melaksanakan kegiatan, kita berdoa dulu bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk kita biar lebih semangat, mari sebelumnya kita lakukan dulu ice breaking agar kita selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan. Yuk, untuk ice breaking hari ini kita tepuk semangat aja. Yuk, semuanya tepuk semangat. 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 Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, izin share screen ya. Ya. Silahkan. Baik, untuk kegiatan hari ini, kita akan melaksanakan tentang pembelajaran tentang asesmen, di mana kita kemarin sudah menjelaskan tentang pengertian asesmen. Ibu-ibu masih ingat apa itu asesmen? Penilaian ada. Iya betul. Selain penilaian, ayo lebih lengkapnya lagi apa ya kemarin? Monggo. Alat ukur, Bu. Iya, asesmen merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi guna kita melakukan penilaian terhadap peserta didik. Baik, nah untuk hari ini kita akan mempelajari kaitannya dengan asesmen, di mana salah satunya yaitu tentang prinsip-prinsip asesmen, terus tahapan-tahapan asesmen, terus refleksi dan juga yang terakhir umpan balik. Jadi sebelumnya kita akan belajar tentang asesmen. Untuk lanjutannya, karena yang pertama kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip asesmen. Asesmen yang pertama yaitu bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, orang tua, untuk menemukan strategi pembelajaran sebelumnya. Itu untuk prinsip asesmen yang pertama. Untuk yang selanjutnya, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen dengan keleluasaan agar dapat menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen sehingga tujuan pembelajaran menjadi efektif. Selanjutnya, dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan langkah selanjutnya. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi untuk tindak lanjutnya. Yang kelima, hasil asesmen digunakan untuk peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan,
dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, dari prinsip-prinsip asesmen ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan oleh ibu-ibu, monggo. Sudah jelas, Bu. Sudah cukup jelas, Ge? Bisa kita Ya. lanjutkan? Lanjut. Baik, untuk selanjutnya, tentang tahapan penting dalam asesmen. Ada 3, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Di mana dari pengumpulan data ini, guru melakukan observasi. Observasi dilakukan dalam rentang waktu tertentu, dilakukan di banyak konteks. Data yang dikumpulkan harus berasal dari berbagai sumber. Jadi tidak hanya melalui satu sumber saja, Ibu-ibu, melakukan pengumpulan datanya. Bisa dari berbagai sumber yang dikumpulkan menjadi satu sehingga nanti bisa ditarik suatu kesimpulan. Untuk yang kedua, pengolahan data. Guru menganalisis ketercapaian tujuan operasional yang sudah ditetapkan berdasarkan data faktual yang ada di checklist, hasil karya, dan catatan anekdot yang telah berhasil dikumpulkan oleh guru. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk pengumpulan data kita ada 4G, checklist, hasil karya, catatan anekdot, dan foto seri. Foto seri. Untuk yang ketiga, pelaporan data. Pelaporan data dengan cara guru menganalisis dan menyimpulkan data asesmen harian untuk mendapatkan gambaran sampai di mana pencapaian tujuan pembelajaran masing-masing anak. Jadi untuk catatan kita dalam tahapan-tahapan asesmen ini semuanya didokumentasikan secara lengkap mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporannya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, monggo. Pelaporan data itu biasanya berapa? Apa kita menggunakannya satu semester satu kali atau bagaimana, Bunda? Kalau untuk pelaporan data di sini, kita bisa menyampaikan ke orang tua peserta didik, misalkan kita bisa mengadakan pelaporan secara bulanan, atau paling lama 3 bulan sekali kita mengadakan pelaporan data. Dalam artian, jika kita terlalu lama untuk melaporkan perkembangan anak, nanti kerjasama kita dengan orang tua kurang match. Jadi ada baiknya kita melakukan pelaporan itu baik secara lisan ataupun secara tulisan kepada orang tua, itu bisa dilakukan 1 bulan sekali. Untuk pelaporan data secara keseluruhan dalam 1 semester bisa kita sampaikan itu nanti halnya berhubungan dengan LPPAD yang kita terimakan kepada peserta didik setiap 1 semester. Seperti itu penyampaiannya. Ya, Bunda. Terima kasih. Apakah sudah cukup? Bisa kita lanjut? Iya, Bunda. Ya, untuk selanjutnya yang kita pelajari tentang refleksi. Nah, di sini untuk refleksian ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu bahwa refleksi melatih anak untuk berperan aktif dalam mengingat kembali aktivitas bermain yang telah dilakukan. Yang kedua, meminta pendapat anak mengenai perilaku baik dan buruk yang telah kita sampaikan pada materi. Yang ketiga, meminta pendapat anak mengenai kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Yang keempat, mengajak anak untuk memilih kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya.
Yang kelima, memotivasi anak untuk berperilaku baik. Yang keenam, hasil refleksi digunakan guru sebagai dasar penyusunan kegiatan bermain selanjutnya. Itu bagian-bagian dari pelaksanaan refleksi. Monggo untuk refleksi, mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Cukup Bunda, cukup jelas. Cukup ya. Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya yang akan kita pelajari tentang umpan balik. Nah, di sini untuk umpan balik, ada umpan balik bagi guru dan juga ada umpan balik bagi peserta didik. Umpan balik bagi guru yaitu memberikan informasi perkembangan peserta didik untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Dalam artian, dengan adanya umpan balik ini, kita sebagai guru bisa mendapatkan informasi yang akurat mengenai perkembangan peserta didik, sejauh mana sampai di mana mereka mampu memahami apa yang telah kita sampaikan, sehingga untuk pembelajaran ke depan kita mampu untuk memperbaikinya sesuai dengan karakteristik peserta didik yang telah kita pahami dalam kegiatan sebelumnya. Terus umpan balik bagi peserta didik yaitu membantu peserta didik untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya untuk diri mereka sendiri. Untuk selanjutnya, memberikan umpan balik kepada sesama teman, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar satu sama lain. Jadi, interaksi antara satu anak dengan anak yang lainnya itu sangat bermanfaat karena melalui hubungan interaksi tersebut anak-anak mampu memberikan umpan balik kepada sesama temannya untuk lebih mengembangkan dirinya dalam memahami kekurangan dan kelebihan dirinya masing-masing. Seperti itu. Monggo, ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Ya, Bunda. Saya lanjutkan lagi, nggih. Di sini ada 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Yaitu mudah dimengerti, selektif, melihat ke depan, seimbang, kontekstual, maaf itu ada satu seimbang lagi ya, spesifik, lebih dari penilaian, transferable, dan melihat ke belakang. Jadi di dalam 10 prinsip pembelajaran, 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif itu untuk yang merah yang satu ini melihat ke belakang, mohon maaf revisi kesalahan penulisan. Jadi untuk yang selektif memberikan komentar yang detail terhadap 2 atau 3 hal, yaitu segala sesuatu yang bisa dikerjakan oleh peserta didik. Untuk yang kedua, yang mudah dimengerti dalam artian bahasa yang kita gunakan sehari-hari mudah dipahami oleh peserta didik. Untuk melihat ke depan dalam artian memberikan masukan bagaimana memperbaiki diri untuk tugas atau proyek berikutnya. Seimbang, memberikan pujian atas pencapaian juga masukan untuk perbaikan. Kontekstual dihubungkan dengan capaian pembelajaran, profil, dan kriteria penilaian aktivitas. Mohon maaf, yang ini tepat waktu, nggih. Tepat waktu, cukup waktu,
agar bisa dipakai untuk memperbaiki diri di kegiatan berikutnya. Spesifik berhubungan langsung dengan aktivitas yang dinilai. Lebih dari penilaian, bukan hanya fokus kepada penilaian performa, tetapi juga kepada pencapaian target pembelajaran profil. Melihat ke belakang, mengacu kepada kemampuan dan pencapaian murid yang diketahui dari penilaian sebelumnya. Transferable, fokus kepada proses yang mengembangkan keterampilan yang lintas pekerjaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo, mungkin ada pertanyaan atau yang lainnya. Monggo, Ibu-ibu, mungkin ada yang ditanyakan atau disampaikan. Ini ya Bu, untuk prinsip itu memang harus jumlahnya 10 ya? Iya, untuk prinsip pemberian umpan balik yang efektif itu ada 10 langkah seperti ini. Jadi agar lebih efektif kegiatan kita dalam memberikan umpan balik kepada peserta didik, setidaknya kita harus mencakup 10 hal ini. Jadi suatu misal, kita mau mengidentifikasi peserta didik. Jadi kita menggali dulu apa yang mereka ketahui, apa yang telah mereka pahami, misalnya di mana mereka membuat suatu kesalahan, membuat kesalahpahaman, atau bagaimana cara untuk mengatasi hal-hal yang telah terjadi. Maksudnya seperti itu. Monggo dari mulai prinsip asesmen, tahapan asesmen, refleksi, umpan balik, dan 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Bagaimana Ibu-ibu? Sudah pas, Bunda. Baik, jelas, Bu. Jika memang sudah jelas, terima kasih. Itu penyampaian materi yang hari ini bisa saya sampaikan. Mungkin untuk refleksi hari ini bisa kita tarik kesimpulan dulu ya. Jadi ada berapa tahapan penting dalam pelaksanaan asesmen tadi? Berapa ya? Ada berapa tadi? 3. Iya. 3. Tahapan di mana ada pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan data. Betul. Terima kasih Ibu-ibu. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, kita masih akan memahami tentang konsep-konsep asesmen. Jadi nanti tolong Ibu-ibu dipersiapkan lagi untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu lagi dalam membahas asesmen yang selanjutnya. Terima kasih Ibu-ibu. Sampai ketemu lagi di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.